Lalu seberapa efektif insentif mudik termasuk diskon tiket pesawat dan diskon tarif tol membantu masyarakat menikmati mudik tahun ini? Kita bahas bersama anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Yanwar Arif Wibowo, dan analis penerbangan Alvin Lee. Selamat malam Pak Yanwar. Selamat malam Alvin. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Alvin dulu kalau gitu nih. Kalau melihat 14%, angka 14% ini sudah paling moderat untuk memberikan insentif terhadap konsumen, Pak Alvin, dalam kerangka mudik Lebaran tahun ini? Baik, potongan 14% ini tentunya signifikan ya. Bayangkan kalau yang melakukan penerbangan untuk mudik ini kan terutama yang lintas pulau. Nah, kalau tiketnya 2 juta saja, 2 juta kali 14% itu sudah hampir 300.000 itu per orang, jadi cukup signifikan. Jadi, tapi masalahnya kan pertama potongan ini berlaku hanya untuk pembelian yang dilakukan mungkin mulai kemarin malam ya. Sedangkan yang mudik ini kan pada umumnya sudah jauh-jauh hari beli tiket. Nah, yang sudah jauh-jauh hari beli tiket itu tidak bisa mendapatkan potongan ini, tidak bisa kemudian klaim kepada maskapai penerbangannya untuk mendapatkan potongan tersebut. Demikian, Mas. Oke, ini kita bicara pemotongan ataupun diskon ini kan tidak hanya jalur udara ya, itu darat, kendaraan pribadi, kereta api, bus dan segala macamnya. Seberapa berdampak dengan kebijakan diskon tarif pesawat kalau begitu? Iya, saya menggunakan rujukan ya kebijakan diskon saat Natal tahun baru kemarin yang mana diskonnya sekitar 10%. Itu kenaikan jumlah penumpang rata-rata hanya naik sekitar 5%. Dari rata-rata, dan kalau dibanding tahun lalunya ya mungkin sekitar 7-8%. Ini bukan suatu kenaikan yang signifikan. Karena pada umumnya untuk masa-masa liburan di mana pelaku perjalanan itu tujuan utamanya adalah mudik ya, mengunjungi sanak keluarga, ini sudah melakukan pembelian tiket jauh hari sebelumnya. Karena khawatir kalau belinya mepet-mepet tidak kebagian tiket. Nah, ketika mereka beli beberapa pekan sebelumnya ini tidak mendapatkan insentif, dan kalau sekarang ini insentif diberikan, mungkin yang mepet-mepet ini masih mendapatkan kesempatan. Tapi justru yang saya khawatirkan yang dapat tiket lebih murah ini justru bukan yang mudik, tapi yang tujuannya untuk jalan-jalan karena belum jauh-jauh hari beli tiketnya. Demikian, Mas. Ya. Nah, gimana tuh kalau gitu Pak Yanwar? Kalau kata Pak Alvin tadi, jangan-jangan nanti dipakai buat yang jalan-jalan bukan yang mudik nih. Ya, sebenarnya momentum Lebaran itu mudik adalah salah satu fase gitu ya. Dan biasanya kultur kita ketika berkumpul dengan keluarga cari tempat hiburan, cari tempat wisata gitu. Dan terus terang saya sangat apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan menekan ya biaya-biaya tiket itu, termasuk kalau yang sudah diumumkan kemarin 6% PPN itu diambil oleh pemerintah, dan saya tadi cross check itu PSC airport tax seperti permintaan Pak Menhub itu dipotong juga 50%. Artinya memang betul ini akan terjadi harga tiket yang signifikan untuk penurunannya. Nah, terkait dengan siapa kemudian yang mendapatkan manfaat dari diskon ini, saya kira semua masyarakat kita, mau yang mudik, mau yang kemudian mau liburan, menggunakan masa itu gitu ya. Dan ini akan menggerakkan ekonomi di daerah. Ini penting sekali, Mas Radi. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagian dari upaya ya di momen yang kalau perhubungan kemarin melakukan survei, ini hampir 100 juta lebih besok ini. Ada pergerakan di musim Lebaran ke depan. Nah, ini sebenarnya peluang ya teman-teman UMKM di daerah ya, nanti setelah liburan pulang bawa oleh-oleh. Nah, ini saya berharap ada dampak yang signifikan. Tapi kenapa hanya moda transportasi udara dan tol saja ini? Kan ada moda transportasi kereta api, kapal laut, tapi kenapa hanya moda, pertimbangannya apa berdasarkan komunikasi yang saya tahu seperti tahun lalu dan juga Nataru, itu ada juga dari tiket kereta api. Setahu saya dipersiapkan hampir 12.000 tiket gratis ya yang pengendara motor.
kemudian perhubungan darat juga ada program bis gratis, Oke. juga dengan banyak perusahaan yang melaksanakan itu membantu sekali. Oke. Ya, kalau tarif tol itu memang kita dorong untuk dilakukan diskon. Kenapa? Karena SPM yang harusnya dikerjakan oleh pengelola jalan tol ini pasti kan terjadi kepadatan. Kepadatan ini kan sebenarnya pasti menghambat laju kendaraan. Oke. Yang minimum 60, maksimum 110 misalnya. Ketika terjadi kepadatan, jangankan 60 km per jam, itu bisa macet. Oke. Gitu. Nah ini kan artinya pelayanannya terganggu. Jadi wajar kalau kemudian pengusaha jalan tol memberi diskon kepada para pemudik. Oke. Pak Alvin, kalau kata Pak Yanuar tadi ya tidak bisa disalahkan juga kalau memang ada yang ingin berwisata, yang lebaran juga kadang-kadang memang sekalian berwisata, sehingga ini untuk menggerakkan roda perekonomian terutama di musim mudik lebaran. Gimana nih Pak Alvin? Ya, jangan lupa bahwa mayoritas warga negara kita ini kan Muslim, dan bagi yang beragama Islam, lebaran ini utamanya adalah mengunjungi sanak saudara, Ya. mudik ya. Yang jalan-jalan itu pada umumnya non-Muslim, Ya. karena tidak ada acara misalnya sholat id bersama keluarga dan sebagainya ini. Jadi yang harus diutamakan adalah kepentingan umat Muslim. Nah, bagi saya yang lebih menarik lagi adalah ternyata kalau pemerintah mau ada niat politik yang kuat, PPN untuk tiket domestik ini bisa diturunkan dan bahkan bisa dihapus. Oke. Pertanyaan PPN-nya, saya, kenapa hanya pada saat Lebaran ini? Kenapa tidak sekalian sepanjang tahun saja PPN terhadap tiket domestik dan PPN terhadap aftur rute domestik ini dihapus? Karena untuk rute internasional tiketnya tidak kena PPN dan afturnya juga tidak kena PPN. Oke. Ini kan yang membuat tiket domestik kita ini menjadi lebih mahal daripada tiket internasional. Oke. Sekarang sudah ada contohnya, semoga ini menjadi menjadi Trigger gitu ya? dorongan ya bagi Presiden Prabowo, instruksikan kepada Menteri Keuangan hapus PPN terhadap tiket pesawat domestik dan terhadap aftur pesawat rute domestik. Oke. Karena tidak ada moda transportasi umum lain yang tiketnya itu dikenakan PPN, hanya pesawat saja, dan itu hanya domestik saja. Oke. Demikian, Mas. Oke, dari item-item yang dipotong tadi kan 14% ya diskonnya itu. Ada salah satu item yang saya baca di literatur, ini retribusi bandara serta pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara P4U gitu ya. Ini juga dipotong katanya sampai 50%. Tapi bagaimana memastikan bahwa pelayanan terhadap konsumen, terhadap penumpang, calon pemudik ini juga tidak terganggu? Ya, Pak Yanuar? kalau kami di Komisi 5 selalu di dalam rapat-rapat persiapan Nataru atau Lebaran, yang paling diutamakan adalah keselamatan. Oke. Itu tidak boleh ditawar. Nah, terkait dengan tingginya biaya, memang tadi yang disebut betul. Kita ini di bandara itu masih dikenakan PSC, atau airport tax lah nyebutnya mudahnya ya. Airport tax. Sementara di stasiun atau di terminal ya, atau di penyeberangan, di pelabuhan penyeberangan itu tidak dikenakan. Nah, ini salah satu yang menjadi indikator kenapa tiket kita ini lebih mahal. Nah, ini satu langkah maju menurut saya. Dengan diskon 50%, berharap ke depan ini diperbaiki lagi. Syukur-syukur itu bisa hilang, sehingga harga tiket itu bisa ditekan. Dan sekali lagi Mas Radi, ini kan komitmen Pak Presiden. Oke. Ya, yang sedari awal ingin di momen-momen yang menjadi hajatan nasional itu masyarakat mendapatkan layanan yang baik, harga yang murah gitu ya. Dan berkali-kali Pak Presiden memberikan arahan bahwa tiket pesawat harus turun. Dan ini yang sedang diformulasikan ya, mulai dari PPN 6% ya. Kalau tadi Mas Alvin, kenapa cuma Lebaran? Syukur-syukur bisa semuanya. Ya alhamdulillah kalau nanti itu bisa didengar dan ini efektif gitu ya. Memacu pertumbuhan gitu ya. Nah, kemudian PSC gitu ya, airport tax. Ini juga bisa dihilangkan. Kalau yang di internasional itu 300.000, di domestik 150 dan 100.000, ini bisa mengurangi lumayan juga gitu loh. Sehingga
arus penerbangan kita ya, sekali lagi kita harapkan transportasi ini bisa menghidupkan ekonomi. Oke. Dengan orang terbang ke satu tempat kemudian belanja di tempat yang lain, ini akan menghidupkan ekonomi kita. Oke, baik. Berarti pelayanan tidak akan terdampak meskipun ada diskon, terutama untuk calon-calon pemudik yang agak jauh di Indonesia Timur misalnya. Betul. Ini yang sangat-sangat bergantung terhadap tiket pesawat yang bisa ditekan mulai hingga 14% ini, sehingga mereka juga bisa kumpul lagi bersama sanak saudara di hari Lebaran. Baik, terima kasih Pak Yanwar. Terima kasih Mas Radi. Di studio, dan Pak Alvin juga sudah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Terima kasih Malam. Mas Alvin. Sampai jumpa lagi Pak Alvin, Pak Yanwar. Sama-sama.